Kemudian kalau kita bicara tentang bunga, pasti tidak lepas dari yang namanya struktur dari bunga atau bagian-bagian dari bunga. Dimana untuk struktur dari bunga itu ada yang mewakili sifat atau masih memiliki sifat dari batang. Dimana dalam pembahasan sebelumnya kita ketahui ada cabang yang kemudian kita sebut sebagai sirung, ada sirung pendek dan ada sirung panjang. Nah, kalau sirung panjang itu cabang yang pertumbuhannya itu tidak terhenti karena adanya bunga, sehingga sirung panjang disebut juga sebagai sirung steril. Sedangkan untuk yang pendek itu pertumbuhan dari cabangnya itu berhenti karena adanya bunga, sehingga di sana disebut sebagai sirung atau cabang yang fertil karena di sana terdapat adanya bunga yang bisa melakukan perkawinan. Nah, jadi struktur yang pertama dari bunga adalah tangkai bunga. Ini mewakili sifat dari batang. Kemudian ujung dari tangkai bunga itu kita sebut sebagai dasar bunga. Untuk tangkai bunga sendiri kita istilahkan dalam bahasa Latin itu pedicellus. Dan untuk dasar bunga itu receptacle atau receptaculum. Nah, kemudian setelah dasar bunga kita masuk ke periantium atau perhiasan bunga, di mana untuk perhiasan bunga di sini ada 3 bagian, namun yang utama itu 2, yaitu kelopak dan juga mahkota. Nah, untuk kelopak sendiri itu mewakili sifat daun, di mana untuk warnanya biasanya berwarna hijau, tapi nanti ada warna yang lain, kemudian juga memiliki karakter-karakter yang agak bervariasi. Kemudian untuk kelopak ini memiliki nama Latin atau sebutan Latinnya itu calyx. Kemudian bagian-bagian pokok, bagian-bagian dari penyusun calyx ini kita sebut sebagai sepal. Jadi sepal ini adalah layan daun kelopak atau layan daun calyx. Nah, sedangkan untuk perhiasan bunga selanjutnya yaitu mahkota atau istilahnya corolla, atau ada juga yang sering menyebut sebagai tajuk bunga. Ya, kalau ada istilah tajuk bunga itu berarti bicara tentang corolla atau mahkota. Nah, jadi untuk mahkota bunga ini biasanya memiliki ukuran yang lebih besar daripada kelopak, kemudian juga memiliki warna yang lebih menarik. Ini digunakan untuk menarik serangga, kemudian burung atau juga polinator-polinator yang lain. Nah, keberadaan dari mahkota bunga ini dalam suatu bunga dibagi menjadi 2. Selain untuk tumbuhan yang memang memiliki mahkota, yaitu ada bunga telanjang atau istilahnya plasnodus. Jadi dalam kajian ini yang disebut dengan plasnodus itu adalah bunga yang tanpa memiliki mahkota bunga. Nah, sedangkan untuk satu lagi perhiasan bunga yaitu perigonium atau istilahnya tenda bunga. Jadi untuk tenda bunga ini merupakan perhiasan bunga yang antara calyx dan corolla itu tidak bisa dibedakan. Nah, jadi antara calyx dan corolla itu tidak bisa dibedakan, sehingga kita tidak bisa menyebutnya itu sebagai calyx, tidak juga kita sebut sebagai corolla. Nah, itu adalah sifat dari perigonium atau tenda bunga. Tapi nanti dalam pembahasan tenda bunga itu nanti ada yang sifatnya corollinus, ada juga yang sifatnya calycinus. Jadi terlebih pada tenda bunga ini mirip ke arah corolla atau mirip ke arah calyx. Nah, untuk layan daun tenda bunga ini juga sebagai kepala. Jadi kalau tadi ada calyx itu kepala, kemudian corolla itu petala, dan untuk tenda bunga itu kepala. Itu untuk mempermudah kita sering menyebut untuk jembatan keledainya untuk daun mahkota itu petala, maka kita gunakan istilah copet, corolla, petala. Kemudian untuk calyx daunnya itu sepala, sehingga kita buat jembatan keledai yaitu kaset, copet. Kemudian untuk tanda bunga yang paling mudah kita gunakan istilah pete, perigonium, kepala. Nah, jadi itu bagian yang kedua yaitu perhiasan bunga yang tadi tersusun dari kelopak dan mahkota. Kemudian ada juga disebut dengan tanda bunga. Kemudian yang selanjutnya alat-alat kelamin atau organ seksual pada bunga, dimana kita ketahui bahwa untuk organ seksual pada bunga
itu terdiri dari organ atau alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Untuk alat kelamin jantan itu disebut juga sebagai androecium, dan untuk betina itu gynaecium. Jadi untuk androecium kita kenal dengan istilah benang sari. Nah, benang sari itu berperan sebagai androecium, dan untuk putik itu berperan sebagai gynaecium atau alat kelamin betina. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian, yaitu ada reseptakel, kemudian mulai dari tangkai, pedicellus, kemudian reseptakel, kemudian calyx, corolla, kemudian stamen untuk benang sari, dan juga pistillum untuk putik. Itu adalah bahasa Latin atau istilah Latin yang digunakan dalam menjelaskan mengenai struktur dari bunga. Dan struktur dari bunga dengan bahasa Latin ini akan digunakan dalam sistematika tumbuhan dalam proses pendeskripsian. Ini dibahas kita di Botani Phanerogami. Jadi istilah-istilah ini harap dipahami dan juga bisa dihafalkan. Yang selanjutnya untuk letak dan susunan bagian-bagian bunga, itu ada yang terpencar menurut suatu spiral atau dikenal juga sebagai asiklik, kemudian ada yang berkarang atau melingkar disebut juga sebagai siklik, dan ada yang merupakan campuran atau hemisiklik. Nah, untuk yang terpencar menurut suatu spiral, ini contohnya pada misalnya cempaka atau pada cempaka kuning. Kemudian untuk yang berkarang atau melingkar, contohnya ini pada bunga terong. Dan untuk yang campuran, ini contohnya kita bisa lihat pada bunga sirsak. Dimana untuk bunga sirsak itu nanti ada tersusun seperti melingkar atau berkarang, tapi nanti susunannya itu agak sedikit tidak sama, sehingga ini disebut dengan hemisiklik. Nah, kemudian berdasarkan jumlah dari keberadaan struktur bunga, kita kenal ada istilah bunga lengkap atau bunga sempurna. Kemudian ada juga bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Nah, untuk bunga lengkap atau bunga sempurna ini nanti ada istilah tetrasiklik dan juga pentasiklik. Jadi untuk tetrasiklik ini kalau kita buat lingkaran bunga atau susunan dari lingkaran bunga, ini terdiri dari, kalau tetra ini 4 siklik atau 4 lingkaran. Lingkaran yang paling luar itu selalu diawali bagian luar daripada bunga, yaitu kelopak, kemudian diikuti oleh mahkota, benang sari, dan putik. Nah, jadi kalau ada yang 4 lingkaran atau tetrasiklik, berarti ada 4 lingkaran, yaitu lingkaran untuk calyx, corolla, benang sari, dan juga putik. Nah, kemudian kalau yang pentasiklik ini terdapat 5 lingkaran, di mana untuk bagiannya selalu putik, selalu kelopak, mahkota, benang sari, kemudian putik. Cuma nanti di antara kelopak, mahkota atau benang sari mungkin ada yang terdiri dari 2 lingkaran, sehingga diurutkan dari luar, misal kelopak, mahkota, benang sari, putik. Jadi di sana ada istilah pentasiklik, ada 5 lingkaran. Jadi ada bagian yang terdiri dari 2 lingkaran. Biasanya kebanyakan itu kalau tidak daun mahkota itu berkaitan dengan benang sarinya. Nah, jadi itu untuk bunga lengkap. Artinya dia memiliki semua bagian daripada bunga, yaitu berkaitan dengan perhiasan bunga, yaitu kelopak dan mahkota, kemudian benang sari dan putik. Nah, kalau bunga tidak lengkap, artinya dia tidak memiliki salah satu di antara 4 bagian tersebut. Bisa kelopak, bisa mahkota, bisa benang sari, ataupun bisa juga putik. Nah, untuk bunga yang tidak lengkap, ini yang pertama bisa karena dia merupakan bunga telanjang atau dia tanpa mahkota bunga.
atau tadi istilahnya itu plasmodium atau bunga telanjang. Kemudian juga bisa berupa tanda bunga. Nah, untuk yang tanda bunga ini dikelompokkan menjadi kelompok bunga tidak sempurna karena dia tidak bisa dibedakan antara calyx dan corolla, sehingga dia dikelompokkan ke dalam kelompok bunga tidak lengkap. Kemudian yang selanjutnya, bunga yang tidak lengkap itu adalah yang berkelamin tunggal, artinya dia hanya memiliki putik atau benang sari saja, sehingga satu di antara dua organ seksual ini tidak dimiliki. Selanjutnya